Shalom Kingdom People, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya yakin Anda semua sedang menanti-nantikan program kita yang akan segera kita mulai, yaitu program Kingdom Insight, His Gift for You. Yes. Kita sambut hari ini, kita masih bersama-sama dengan Koden. Halo ya. Koden, apa kabar Halo, hari ini? apa kabar? Shalom, puji Tuhan, semua berjalan dengan sangat luar biasa. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Oke. Ya. Jadi ngomong apa nih hari ini, Roy? Ya, hari ini kita mau ngomong sesuatu yang menarik ya. Ya. Perbincangan kita setiap kali pasti menarik. Iya, Kalau buat kita aja nggak menarik, kenapa yang lain mesti menarik? Tapi hari ini khusus deh ya. Kayaknya hari ini khusus deh ya. Hari ini pasti menarik ya. Terutama unik untuk unik dan menarik ya. Terutama untuk para pria biasanya. Para pria. Tapi bukan berarti wanita enggak loh. Enggak ya. Terutama untuk para pria ya. Karena satu kali Yesus pernah berkata kepada kita bahwa setiap orang yang memandang perempuan ya atau lawan jenisnya begitu ya dan menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya terkait dengan ayat ini ya. Iya. Seringkali kita berpikir bahwa saya tidak pernah loh melakukan dosa perzinahan atau saya udah menikah sekian tahun kan nggak ada perselingkuhan. Betul, nggak ada perselingkuhan atau saya tidak pernah melakukan kalau bahasa Inggrisnya itu hubungan seks belum menikah atau apapun itulah ya. Saya tidak pernah melakukan itu. Tapi kenapa Yesus mengatakan bahwa kalau kita sudah memandang dan menginginkannya itu sudah dianggap berzina. Iya, itu memang prosesnya seperti kata pepatah, dari mata turun ke hati itu ya. Jadi kan memandang dan menginginkan. Jadi kalau mandang aja mungkin boleh ya. Tapi kalau sampai kemudian karena kalau menginginkan, maka itu udah ada proses mental istilahnya. Bahasa teknisnya gitu. Proses mental. Artinya apa? Itu udah dibawa dalam ranah, masuk ke dalam pemikiran, lalu gitu. Artinya kemudian ada mengimajinasikan. Iya, dia putar film di situ gitu kira-kira. Nah, itulah kemudian yang Tuhan tidak berkenan. Jadi sebetulnya kita bukan hanya harus membereskan hati kita ya, tapi kita juga harus membereskan pikiran kita. Betul. Jadi hati menginginkan. Biasanya kan ranahnya kan ranah emosi. Kalau kepingin itu ranah emosi. Nah, tapi ranah emosi turunnya dari mana? Dari pikiran gitu. Jadi ketika kemudian sesuatu image masuk dalam pikiran kita memprosesnya, lalu perasaan akan muncul. Lalu balik lagi ke pikiran gitu. Memang kan istilahnya apa itu ya? Antara pikiran dan hati itu saling chit-chat gitu ya. Ada kesinambungannya ada gitu kesinambungan ya. Dan Tuhan mau kemudian kita ini dalam konteks ini ya, seorang pria melihat seorang wanita lalu kemudian tertarik. Tentu pertamanya kan tertarik kan. Ketika dia melihat image itu kemudian menimbulkan sebuah kesan itu kuat ada di dalam pikirannya. Nah, kemudian hatinya itu lalu kemudian tertarik. Nah, ketika hatinya tertarik, pikirannya akan bermain di situ. Nah, itulah kemudian yang Tuhan bilang, aku enggak mau hal itu terjadi pada kamu gitu. Nah, karena itu hari ini kita kasih tema ini ya, bersih luar dalam gitu ya. Betul. Artinya enggak cuma yang bersih di dalam. Iya, karena gini. Karena orang yang let's say begini ya, dia artinya ini secara kasat mata ya, secara bukti. Seperti yang minggu lalu kita ngomong ya, secara saksi begitu fakta gitu. Itu kelihatannya oke, kelihatannya baik, kelihatannya beres. Itu kan yang di luar gitu. Nah, Tuhan mau nggak cuman yang di luar ini yang oke, yang di luar orang bisa melakukan seperti itu juga mungkin karena jaim, karena dia jaga image-nya kan, apalagi misalkan ya ini nggak enak sih ngomongnya, tapi ya bisa aja kan gitu ya, artinya dia mungkin hamba Tuhan gitu, atau dia mungkin pengurus gereja, atau dia mungkin majelis gitu, atau dia mungkin bahkan mungkin penatua atau sebut apa, masa dia jelalatan kan gitu.
dia pasti menjaga lah gitu. Iya. Masa dia flirting ya dengan lirik gitu ya. Iya, kalau sudah jadi hamba Tuhan lalu flirting, itu sih keterlaluan kalau menurut saya. Gitu. Itu mesti didisiplin sama sinodenya atau sama pemimpinnya. Atau ambil tusuk gigi aja. Ditusukkan matanya gitu. Cungkilah matamu. Itu kan Alkitab bilang begitu ya. Kalau mata kita yang berbuat dosa, cungkilah mata. Nah, iya, kan loh. Orang bisa aja menjaga hal-hal yang seperti itu, tapi kan di dalamnya ini kan, nah, Tuhan tuh yang bisa ngelihat yang di dalam ini ya cuman Tuhan, gitu loh. Mungkin istrinya kerasa kali ya, tapi istrinya nggak bisa ngomong, ya kan karena nggak ada bukti, nggak ada bukti. Nah, inilah yang kemudian Tuhan pengen ingat bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang kita kan bilang begini, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Ya dia nggak bisa melihat itu gitu. Nah, dia mau kita belajar untuk menang atas hal itu. Nah, kemudian kalau begitu artinya bahwa susah sekali ya kalau begitu kita ini bebas dari dosa pikiran-pikiran yang seperti itu. Sementara kita berpikir saja dan menginginkannya itu sudah dinyatakan salah, berdosa. Padahal mungkin dalam tanda kutip menurut dunia nggak ada bukti. Nah, kalau nggak ada bukti dan juga siapa yang tahu kan itu. Perempuan yang dilihat itu juga nggak terganggu. Betul. Gitu loh. Nah, masalahnya sekarang ini ya ini kayaknya menuduh, tapi ya gimana ya, ini fakta juga sih ya. Masalahnya nomor satu ya, ada lawan jenis kita tuh yang memang kadang-kadang kalau berpenampilan tuh kadang-kadang nggak mikirin orang lain, cuma mikirin dirinya sendiri gitu. Yang penting dia ingin menonjolkan ya sebetulnya nggak perlu begitu gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa ngelarang penampilannya orang di mall atau di tempat-tempat umum juga tidak ada tulisan harap memakai rok 10 cm di bawah lutut misalkan. Itu nggak ada gitu. Pengumuman itu nggak ada. Kayaknya mahal mungkin. Iya. Makanya itu pertama. Kedua ya mungkin ada orang-orang tertentu yang seneng kalau diperhatikan. Jadi kalau diliatin ada orang-orang lain yang kalau misalkan dia jalan diliatin sama pria-pria tuh dia malah risih gitu, terganggu tapi ada juga yang malah seneng gitu, malah bangga gitu. Dia malah bangga. Ya kan sampai itu bahkan kemudian yang berikutnya sampai kepada ya kalau di istilahnya psikologi ini agak sedikit kelainan jiwa ya gitu. Justru memancing untuk hal-hal yang demikian. Nah, dunia kita nih sekarang penuh dengan ya nggak penuh-penuh banget sih, tapi ya lumayan gitu dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi ini relevan sekali kebenaran ini dan kemudian itu artinya memberikan sebuah warning kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama kaum pria. Tapi sekali lagi saya mau katakan seperti tadi di depan, tidak berarti kemudian yang wanita bebas merdeka untuk hal ini gitu. Ya kan mungkin yang di sampingnya dia artinya gini, mungkin yang di sampingnya dia secara physically appearance itu nggak menarik gitu. Ya, nah di depannya dia berdiri seorang yang menarik. Seorang pria dengan six packnya sih nggak kelihatan ya kan ketutupan ya. Tapi dari penampilannya yang proporsional, ganteng, lalu kan could be happen. Artinya itu juga dialami oleh para wanita gitu. Jadi ayat ini sih saya bilang bisa diterapkan tidak hanya pria, tapi memang majority. Dosa yang seperti ini tuh dosanya pria gitu. Nah, jadi artinya apa? Tuhan mau kita memang serius dengan hal ini. Serius gitu. Nah, berarti kemudian semua kendalinya itu berarti ada di dalam pikiran kita ya? Yes. Artinya gini, kita ini diciptakan dengan kehendak bebas. Itu yang kita nggak boleh lupa. Jadi kalau tadi saya ngomong begitu di depan bukan untuk mempersalahkan orang. Tapi arahnya kepada diri kita karena kondisi itu kita harus lebih berhati-hati, ya kan? Nah, ada seorang hamba Tuhan yang dia hamba Tuhan di Argentina, kalau saya lupa namanya ya, tapi saya pernah membaca bukunya. Karena dia anaknya cowok, jadi anak saya juga cowok semua ya. Jadi karena itu ini relevan banget buat kami gitu. Jadi dia ngajarin anak-anaknya yang disebut dengan 3 second rule kalau nggak salah, itu aturan 3 detik. Jadi once mereka lagi dalam perjalanan keluar kota, lalu kemudian melewati sebuah baliho yang menampilkan iklan either way parfum atau pakaian atau apa, saya agak lupa ya. Tapi itu menampilkan
gambarnya itu wanita yang sangat seksi, gitu, pakai bikini gitu, dengan seksi. Ya di luar negeri memang kan begitu kan. Lalu anaknya cowok dan sudah akil balik, melontot langsung, melontot. Bapaknya tahu. Lalu di mobil itulah kemudian papanya bilang, "Nak, kamu kan sekarang sudah akil balik dan sudah remaja, sudah mulai bisa sangat memahami perbedaan kepriaan dan kewanitaan. Jadi papa mau ngomong terus terang sama kamu dan mau ngajar kamu apa yang disebut dengan aturan 3 detik." Dia bilang, "Apa itu, Pak? Aturan 3 detik nih, kalau kamu lihat gambar kayak tadi itu 1, 2, 3 hapus dari memorimu, hapus dari ingatanmu. Jangan biarkan itu melekat ada pada dirimu, apalagi kemudian kamu entertaining yourself because of the picture gitu. Melihat gambar itu melihat gambar itu, jangan entertain dirimu gitu. Kamu 1, 2, 3, 1, 2, 3 selesai gitu. Film sudah di end gitu langsung, kira-kira begitu. Jangan diteruskan. Harus mengalihkan perhatian pada yang lain. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang itu juga saya ajarkan kepada anak-anak saya. Semua pria normal ketika melihat wanita seksi, dia pasti akan lihat, dia pasti akan noleh. Kalau pria itu ada seorang ibu yang bilang, atau even enggak seorang ibu juga ada, bukan seorang, beberapa bahkan ya, orang tua yang pernah datang kepada saya, dan juga ada anak-anak muda yang datang pada saya. Satu kali anak youth kita yang datang, dia bilang, "Kok aku tolong didoakan gitu. Aku ini merasa terganggu." Kenapa? Aku tiap kali lihat cewek itu yang pakai rok mini atau penampilannya seksi, apalagi cantik, aku tuh tertarik, selalu tertarik. Nomor 1 saya bilang begini, congratulations. Ya. Kenapa? Karena kamu normal. Kamu normal. Tapi memang kemudian saya ngerti yang kamu maksud. And then kita berdoa untuk hal itu. Nah, jadi kita memang nomor 1 ya harus berjaga-jaga dan berhati-hati untuk hal itu. Nah, kita punya mata kan? Barang siapa melihat, kata kuncinya kan 2 itu. Melihat dan menginginkan. Kalau melihat aja berarti masih nggak apa-apa gitu. Melihat kan, setelah itu selesai. Kadang-kadang loh, maksud saya begini, maksud saya bukan melihat yang jelalatan, enggak. Kadang-kadang itu di depan kita. Masa kita mau tutup mata gitu? Nanti kita jadi Farisi berdarah. Tahu ya Farisi berdarah ya? Belum tahu. Oh iya, dia tutup matanya, nabrak tembok, Jadi kalau dia makin berdarah tuh makin rohani. Itu menurut saya sih bodoh ya. Makin sengsara, makin rohani. Iya. Nah, Guden, ini saya jadi ingin tahu ini. Itu kan tadi yang kita bicarakan itu kan kalau objeknya misalkan sesama kita gitu ya. Artinya lawan jenis kita ya, sesama manusia. Ini seandainya kalau objeknya itu bukan people, bukan orang, tapi hal ini bisa menghalangi keterikatan saya selain kepada Tuhan. Artinya saya terikat kepada hal-hal yang lain, saya menginginkan hal-hal yang lain. Apakah ini juga termasuk ke dalam katakan kategori perjinahan rohani atau seperti apa? Generally, kalau saya bilang karena semua ini nantinya arahnya sebetulnya ujungnya itu pada pengidolaan, idol ya. Jadi berhala hati gitu, ya kan? Berhala modern itu kan bukan patung, bukan kayak berhala zaman dulu, tidak gitu. Dewa-dewa yang bukan, tapi berhala modern itu lebih kepada hawa nafsu, gitu. Nah, ini hawa nafsunya manusia, tapi ada hawa nafsu yang lain kan. Even hawa nafsu yang itu kelihatannya rohani. Contoh misalkan pelayanan bisa aja. Tapi ini kita terlalu lebar nanti kalau kita ke sana, ya kan? Pada intinya adalah ini berbicara tentang bagaimana kita menjaga pikiran, hati dan pikiran kita terutama dalam kebenaran ini. Jadi maksudnya apa? Pikiran kita tidak boleh dipenuhi sama yang lain. Tuhan mau bahwa fokus daripada pemikiran kita adalah Dia, adalah pribadinya. Tuhan sendiri. Gitu loh. Intinya kan ke sana sebetulnya. Tidak hanya dalam sosok manusia, ya pria ataupun wanita atau apapun atau itu. Hal yang lain. Betul. Nah, Dia mau kita membawa Dia ada di situ. Itu. Jadi ini seolah-olah seperti apa ya? Dosa tanpa perbuatan begitu ya. Dosa tanpa perbuatan gitu ya. Perbuatannya dalam konteks yang tidak terlihat. Yang enggak terlihat. Keputusan kita kan. Manusia dengan kehendak bebas itu kan mengarahnya kepada sebetulnya decision yang dia buat. Gitu loh. Makanya hamba Tuhan yang tadi yang saya ceritakan itu, dia mengajari anaknya untuk apa? Mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang tepat, keputusan yang benar, untuk tidak membiarkan. Kan perasaan dan pikiran kita
itu kan dikendalikan oleh kita. Iya. Gitu. Bodoh sekali kan kalau kemudian saya sih nggak mau, tapi saya terkendalikan. Loh, itu kamu membiarkan dirinya untuk dikendalikan. Maka itu disebut perbudakan dan kemudian. Ya kan? Kenapa sebagai orang merdeka dia kehilangan kemerdekaannya. Dia membiarkan any things gitu ya yang kemudian take control gitu, di-driven oleh hal-hal yang demikian. Gitu. Dan kita tentu juga perlu peka ya dengan kehendak Tuhan, sensitif dengan apa maunya Tuhan, begitu. Sehingga kita bisa memfilter gitu ya, memfilter pikiran-pikiran kita, sehingga kita bisa mengendalikan itu secara utuh. Nomor 1 kalau menurut saya adalah keputusan yang benar dulu. Nomor 2, kemudian keputusan yang benar itu harus diikuti oleh daily practice ya. Makanya kan disiplin rohani seperti berdoa, membaca firman, merenungkan. Even kalau kita kan punya praktek membuat jurnal. Betul. Gitu loh. Kenapa jurnal? Karena jurnal itu butuh keseriusan, butuh perenungan, butuh disiplin, betul. Dan kalau tiap hari itu kita lakukan, tiap kali kita membaca firman, maka kemudian firman itu tidak hanya sekedar kita baca, karena gampang sekali kalau kita baca kita lupa, gitu. Tapi kalau kita baca kemudian kita merenungkan itu, memikirkan itu, apalagi kita kemudian menuliskannya, ditambah satu lagi, men-sharingkannya, membagikannya, itu akan lebih kuat melekat di dalam pikiran. Dan itulah yang menjaga pikiran kita itu tadi. Saya percaya ketika misalkan kita melihat sesuatu yang tidak sepantasnya, hal itu akan membentengi kita untuk stop gitu. Atau kalaupun kita sempat kepleset begitu ya kira-kira, cepat untuk kita kembali gitu. Daripada terus berkubang di dalam keinginan yang sama. Dosa. Oke. Ya kalau gitu Koden berarti kita perlu inisiatif ya, dan kita juga perlu kasih karunia dari Tuhan untuk kita bisa memfilter. Itu salah satu kata kunci yang sangat penting. Kata kunci kasih karunia. Ya, saya mendefinisikan kasih karunia itu kan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita, yang memampukan kita bahkan untuk melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Sehingga kita dimampukan. Gitu. Tapi memang tetap sekali lagi kemudian jadi gini, dimampukan itu tidak dalam konteks saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba saya tidak, gitu. Tapi kita bertindak untuk ada dalam kebenaran, dan ketika kita mulai bertindak, Tuhan ada di situ, memberikan kekuatan untuk dan kita melakukan itu. Betul, gitu loh. Selalu kan metodenya seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah didik kita untuk jadi contoh ya. Saya ingat ketika misalkan Israel menghadapi musuh-musuhnya. Tuhan tidak pernah bilang, udah kamu di camp aja bakar-bakar jagung gitu kan, bikin-bikin kopi atau teh anget begitu, ya makan-makan biskuit, nanti musuhmu tak sikat semua begitu. Enggak, Tuhan bilang maju berperang, ambil senjata gitu. Maju. Nah ketika mereka maju, Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan. Amin. Selalu demikian gitu. Kemudian bisa nggak berdoa untuk kita semua supaya pikiran kita bersih luar dalam. Amin. Ini memang sesuatu sekali lagi ya keputusan yang harus diambil ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perbincangan sederhana ini. Engkau menginginkan hati kami bersih, Engkau menginginkan pikiran kami bersih. Tapi kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali kami seperti merasa tidak mampu. Tapi kami yakin hari ini lewat apa yang kami renungkan bersama, Tuhan berjanji untuk memampukan. Tetapi tolong kami untuk melakukan bagian kami dengan setia. Melakukan bagian kami dan tidak pernah menyerah. Engkau berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Hari ini Tuhan, kalau ada yang sedang jatuh, sedang terpuruk, sedang merasa bahkan Tuhan terganggu, bahkan merasa terhina mungkin karena benci dengan diri sendiri. Tuhan, biar kiranya kasih karunia-Mu membebaskan, kasih karunia-Mu memerdekakan, membawa setiap kami berjalan dengan kehendak dan kebenaran-Mu. Amen. Tolong kami supaya tetap kuat Tuhan, bangkit dan bertindak. Dan ketika kami melakukan hal itu, kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, memampukan kami menghadapi semuanya, dan membawa kemenangan, janji kemenangan-Mu itu menjadi nyata. Amen. Sehingga kemudian di atas segalanya nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Terima kasih, biar kiranya anugerah, imanku, kekuatan, kuasa yang daripada Engkau senantiasa ada pada kami semua, khususnya anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan, mendengarkan
kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you Koden untuk waktunya. Sama-sama, haleluya. Bisa berbincang-bincang hari ini. Senang sekali. Saya percaya perbincangan kita menjadi berkat bagi kita semuanya. Sure, ya. Karena itu teman-teman jangan lupa jaga pikiran kita, karena pikiran kita adalah sumber kehidupan kita. Selalu nantikan program Kingdom Insight, His Gift for You. Amin.